Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arsfat Hanzuzarfa dengan NIM 211010502961. Saya merupakan seorang mahasiswa semester 4 dari kampus Universitas Pamulang, jurusan Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pemimpin dan kepemimpinan, yang merupakan tugas daripada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Eko Sudarso STMM. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah satu atau beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengatur kelompoknya agar bisa bekerja sama mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kepemimpinan ialah seni untuk membimbing atau menuntun orang lain dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Syarat-syarat kepemimpinan. Kepemimpinan akan efektif apabila seorang pemimpin dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak dimiliki oleh anggota pada umumnya. Persyaratan tersebut diakui keberadaannya oleh anggota kelompok. Ada 3 syarat penting dalam konsepsi kepemimpinan dan harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu 1. Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. 2. Kewibawaan, yaitu merupakan keunggulan, kelebihan, keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh kepadanya. Yang ketiga, kemampuan, yaitu sumber daya kekuatan, kesanggupan dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Sementara yang dikutip oleh Lee James A. pada tahun 1980 menyatakan pemimpin itu harus mempunyai kelebihan sebagai persyaratan, antara lain: yang pertama, kepastian, kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Yang kedua, prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu, pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab, berani, tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Yang keempat, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, mampu bergaul. Yang kelima, status atau kedudukan sosial ekonominya cukup tinggi dan tenar. Berikut ini merupakan teori kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, dari Mujiono pada tahun 2002. Mujiono mengatakan kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah, karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli teori sukarela atau compliance induction theories cenderung memandang kepemimpinan sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sarana membentuk suatu kelompok yang sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Yang kedua, ada Wahyu Sumijo tahun 1987. Menurut Wahyu Sumijo, teori kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan juga rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan atau gaya atau juga perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi pemimpin, pengikut, dan situasi. Selanjutnya ada dari Sondang P. Siagian. Menurut Sondang P. Siagian, teori kepemimpinan bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya.
Hal itu dilakukan agar mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan, sehingga tujuan pun bisa tercapai dengan mudah. Selanjutnya adalah tujuan kepemimpinan. Yang pertama, tujuan kepemimpinan yaitu membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. Karena iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap anggota di dalam kelompok. Tujuan yang kedua adalah membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasi diri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompoknya untuk mengorganisasikan diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mengorganisasi adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan. Yang keempat adalah mengambil keputusan sama dengan kelompok. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga akan membantu mengambil setiap keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Pembuatan keputusan ini merupakan bagian kunci dalam kepemimpinan yang berperan penting, terutama ketika pemimpin melaksanakan fungsi perencanaan. Yang kelima, memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi, kelompok atau perusahaan juga bertujuan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Kesempatan adalah waktu yang berkaitan dengan keleluasaan, peluang, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi instruktif. Kepemimpinan memiliki fungsi instruktif yang berasal dari kata dasar instruksi, sehingga bersifat perintah. Maksudnya, suatu perintah kepada seseorang atau anggota kelompok dengan jelas, sehingga orang yang diperintahkan akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua ada fungsi konsultatif. Kepemimpinan juga memiliki fungsi konsultatif yang sifatnya dua arah. Maksudnya, gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengarkan pendapat atau pertimbangan bawahannya sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Kepemimpinan pun memiliki fungsi partisipasi yang merupakan pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Kate Davis, partisipasi ada suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan bersama dan turut bertanggung jawab di dalamnya. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Kepemimpinan juga memiliki fungsi delegasi, yakni memiliki arti perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Penunjukan ini bertujuan untuk mengutus seseorang menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Dalam kepemimpinan yang memiliki fungsi delegasi ini, pemimpin untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain atau anggotanya yang memang sesuai dengan tugas tertentu. Yang kelima adalah ada fungsi pengendalian. Kepemimpinan juga memiliki fungsi pengendalian pada anggotanya, yang merupakan suatu proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan, supaya pelaksanaannya sesuai dengan perencanaannya. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan ini artinya pemimpin mampu untuk mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk membuat kelompoknya mencapai tujuan yang dengan tepat dan efisien. Tanpa adanya seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, suatu organisasi akan sulit mencapai tujuannya, sebab mereka tidak memiliki sosok yang membantu mengarahkan, menyatukan mereka dan menjadi pedomannya. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan adalah kuantitatif yang mengukur keberhasilan kinerja bisnis melalui kesimpulan. Yang kedua, untuk memotivasi orang lain. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan untuk memotivasi orang lain atau anggotanya untuk melakukan hal baik dan memaksimalkan kemampuan dalam diri. Tanpa adanya sosok berjiwa kepemimpinan,
suatu organisasi akan kurang termotivasi atau bersemangat dalam mencapai tujuannya, sebab mereka tidak memiliki sosok yang bisa menjadi pedoman dan contoh baik dalam organisasi. Selain itu, mereka juga tidak akan terpacu untuk mencapai sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban melakukan tugasnya dalam mencapai tujuan. Lalu macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya demokratis. Gaya kepemimpinan yang ini mengusung konsep demokrasi. Gaya kepemimpinan demokratis mau untuk selalu berdiskusi dengan anak buahnya sebelum mengambil keputusan. Gaya ini sebenarnya mencoba mengambil masukan dari setiap anak buahnya agar mampu mendapatkan keputusan terbaik dan paling banyak didukung. Inilah yang membuat pemimpin dengan sifat ini menjadi favorit banyak orang. Komunikasi atasan ke bawahan tetap terjalin dengan lancar dan efektif, tanpa adanya sikap otoriter di sana. Kedua adalah gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin visioner mampu memberikan ide dan rencana yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan perusahaannya. Bahkan ide dan rencana ini belum pernah terpikirkan oleh pihak lainnya. Tipe kepemimpinan visioner memiliki gaya kepemimpinan yang berani ambil resiko, mau mendengar masukan, serta bertanggung jawab. Bahkan pemimpin visioner juga berani untuk mendengarkan kritik terhadapnya. Ketika Anda mendapatkan pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini, jangan aneh jika diajak untuk melakukan training dan meeting agar kemampuan semakin meningkat. Yang ketiga, gaya kepemimpinan multikultural. Gaya kepemimpinan ini diaplikasikan dalam perusahaan dengan karyawan yang memiliki lintas budaya. Salah satu keputusan yang biasa diambil oleh pemimpin dengan gaya multikultural adalah mau merayakan berbagai perayaan hari raya dari ragam latar belakang bersama seluruh karyawan. Dengan begitu, maka rasa kebersamaan dalam perusahaan ini semakin kuat lagi. Yang keempat, gaya kepemimpinan strategis. Gaya kepemimpinan strategis diidentik dengan tim riset karena mampu merancang pola dinamis agar sesuai dengan perkembangan pasar. Semua keputusan yang dikeluarkan sudah didasari oleh berbagai riset sehingga menjadi lebih meyakinkan untuk dijalankan. Jika memang ada peluang baru, maka pemimpin dengan gaya strategis dapat segera sadar untuk memanfaatkan hal itu. Yang kelima, gaya kepemimpinan suportif. Kepemimpinan yang bersifat suportif memiliki berbagai ciri-ciri serta mampu menguntungkan pihak bawahan juga. Setiap kebutuhan karyawan dapat terpenuhi dan dilibatkan dalam memecahkan masalah. Pemimpin seperti ini juga menggunakan pendekatan personal dalam interaksi bersama bawahannya agar mampu meningkatkan hubungan personal. Bahkan gaya kepemimpinan terkadang tidak berfokus pada pencapaian target. Berikut ini merupakan contoh sikap kepemimpinan yang baik. Yang pertama, bertanggung jawab. Contoh sikap kepemimpinan yang paling penting dimiliki oleh seseorang pemimpin adalah memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap anggotanya. Pemimpin harus turut bertanggung jawab atas segala aktivitas terkait pekerjaan yang dilakukan oleh anggotanya. Yang kedua, jujur dan berintegritas. Pemimpin yang memiliki sikap jujur dan berintegritas turut dipengaruhi dari kepercayaan satu sama lain antara pemimpin dengan para anggotanya. Kejujuran dan ketegasan dalam gaya kepemimpinan akan menumbuhkan rasa saling percaya tersebut. Yang ketiga, berkomunikasi secara efektif. Penting bagi seseorang pemimpin untuk mampu berkomunikasi secara efektif kepada seluruh anggotanya. Tak hanya kepada anggotanya, pemimpin yang baik juga harus bisa berkomunikasi secara profesional terhadap pemimpin lainnya yang ada di dalam perusahaan. Seorang pemimpin hendaknya mampu memberikan energi positif saat berkomunikasi guna menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang keempat, percaya diri. Kemudian, seorang pemimpin perlu memiliki rasa percaya diri yang kuat dalam memimpin para anggotanya. Hal ini cukup penting untuk dilakukan karena dengan percaya diri yang tinggi, pemimpin bisa lebih meyakini seluruh anggotanya atas keputusan yang diambil untuk dapat mencapai tujuan bersama. Sekian pembahasan materi mengenai pemimpin dan kepemimpinan yang telah saya sampaikan. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.